Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, ketemu lagi dengan Pak Yayan. Bagaimana kabarnya? Semoga anak-anak di rumah dalam keadaan sehat, bahagia, dan tetap semangat. Di awal, kita sama-sama sudah melihat dan mendengar video singkat tentang tepuk nama-nama kitab yang harus kita ketahui. Nanti, anak-anak bisa mengulanginya di rumah masing-masing. Hari ini, kita akan belajar tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Pada materi sebelumnya, yaitu iman kepada Rasul-Rasul Allah, telah dijelaskan bahwasanya para nabi dan rasul adalah manusia terpilih dan tugasnya menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Dalam menyampaikan ajarannya, para nabi dan rasul dibekali kitab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan rujukan dan pedoman dalam berdakwah. Di dalamnya terdapat firman-firman Allah yang harus disampaikan kepada umat manusia. Dan kitab-kitab itu diturunkan melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Sebagai seorang muslim, kita harus percaya akan adanya kitab-kitab Allah dan kita juga harus beriman kepada seluruh kitab. Karena beriman kepada kitab-kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Kitab-kitab Allah yang wajib kita ketahui dan kita yakini jumlahnya ada 4. Keempat kitab itu diturunkan pada waktu yang berbeda dan diberikan kepada para nabi dan rasul yang berbeda pula. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitabnya sesuai dengan keadaan pada waktu itu. Dan 4 kitab itu adalah sebagai berikut. 1. Kitab Zabur diturunkan untuk Nabi Daud alaihissalam. Yang kedua, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan yang ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir, kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan ajarannya selalu berpedoman kepada kitab yang telah diterimanya. Dan ketika mereka mendapatkan masalah yang terdapat pada umatnya, mereka selalu merujuk kepada kitab yang telah ada. Yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat merupakan pedoman dan petunjuk bagi Bani Israel sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Al-Isra ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ataina Musal kitab wa ja'alnahu hudan li Bani Israil alla tattakhidu min duni wakila. Artinya, dan kami berikan kepada Nabi Musa kitab Taurat, dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel. Dan Allah pun berfirman, janganlah kamu mengambil penolong selain aku. Adapun isi kandungan kitab Taurat adalah sebagai berikut. Yang pertama, kewajiban untuk meyakini bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, larangan menyembah berhala. Yang ketiga, larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Yang keempat, perintah untuk menyucikan hari Sabtu. Dan yang kelima, menghormati kedua orang tua. Yang keenam, larangan membunuh antar sesama manusia tanpa alasan yang benar. Yang ketujuh, larangan berbuat zina. Yang kedelapan, larangan untuk mencuri. Yang kesembilan, larangan menjadi saksi palsu. Dan yang kesepuluh, larangan mengambil hak orang lain. Dan yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur berisi mazmur, yaitu puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, zikir, doa, dan nasihat-nasihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kitab Zabur diturunkan untuk Bani Israel, sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Al-Isra ayat 55. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka a'lamu bima fis samawati wal ard. Walaqad faddalna ba'dan nabiyyina ala ba'd wa ataina Dawuda zabura. Artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi. Dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi
itu atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Dan yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil merupakan penyempurna untuk kitab Taurat, dan kitab Injil diturunkan untuk Bani Israel. Karena Bani Israel pada waktu itu telah menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, Bani Israel tidak lagi menjadikan hari Sabtu sebagai hari suci khusus untuk beribadah, tetapi Bani Israel menjadikan hari Sabtu untuk hari hura-hura, berpesta, dan lain sebagainya. Sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat 46, A'udzu billahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qafaina ala atharihim bi Isa ibn Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wa atainahul Injil fihi hudaw wa nuru wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wa hudaw wa mau'idatan lil muttaqin. Artinya, dan kami iringkan jejak mereka, nabi-nabi Bani Israel, dengan Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu kitab Taurat, dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil, sedang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu kitab Taurat, dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Dan yang terakhir, kitab suci Al-Quran. Kitab suci Al-Quran merupakan kitab satu-satunya yang tidak akan pernah berubah sampai hari kiamat nanti, sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Al-Furqan ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Artinya, Maha Suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, Al-Quran, kepada hambanya, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Baik anak-anak, hari ini kita sudah belajar iman kepada kitab-kitab Allah. Pak Yayan harap anak-anak di rumah bisa memahami materi ini dengan baik. Cukup untuk hari ini, Pak Yayan ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.